Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang Cascading Style Sheet atau sering disebut dengan CSS pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu CSS? Nah, CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Sheet, yaitu suatu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML, yang mana fungsinya untuk mendefinisikan cara bagaimana suatu isi halaman web ditampilkan atau dipresentasikan. Selanjutnya, hal itu meliputi style atau gaya teks, link, maupun tata letak layout halaman. Nah, jadi di HTML itu dapat dilakukan pengaturan melalui CSS. Selanjutnya, kita dapat memilah atau memisahkan antara kode untuk isi halaman web dan kode yang diperlukan khusus untuk menangani tampilan. Jadi, kita dapat memisahkan antara kode untuk kontennya, kemudian untuk kode tampilannya seperti apa. Nah, itu fungsinya dari CSS dan HTML. Setelah itu, bagaimana aturan penulisannya? Nah, akan saya jelaskan. Kode CSS itu tersusun atas selektor dan deklarasi. Selektor itu merupakan tag HTML yang akan diberi atau dikenai CSS. Jadi contohnya seperti H2, TD, body, dan lain-lain. Sedangkan deklarasi adalah properti dan nilai yang akan ditentukan untuk tag bersangkutan. Jadi intinya seperti misalkan body ingin diwarnai, backgroundnya ingin diwarnai apa? Black. Jadi deklarasinya adalah background black seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, body background black. Jadi body ini merupakan selektornya, sedangkan background black ini merupakan deklarasinya. Seperti itu. Setelah itu, dalam membuat kode CSS, kita menjumpai satu atau beberapa selektor yang memiliki deklarasi yang sama dengan selektor lainnya. Untuk kasus semacam ini, deklarasi cukup ditulis sekali saja, tapi daftar selektornya harus disebutkan satu persatu dengan memisahkan menggunakan tanda koma. Contohnya seperti ini. Body, tabel, dan H2 ini backgroundnya ingin sama-sama hitam. Kemudian warnanya ingin diwarnai merah. Jadi cukup disebutkan satu saja, disebutkan daftar selektornya dulu yang ingin diwarnai body, tabel, dan H2. Kemudian backgroundnya black, colornya red. Jadi cukup satu kali saja, satu kali jalan selesai. Tidak perlu kita menyebutkan body, kemudian background black, color red, kemudian ada juga TD, background black, color red, tidak perlu. Jadi cukup satu kali saja seperti ini. Nah, setelah itu penggabungan CSS dengan HTML. Nah, di sini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada namanya embedded style, yang kedua ada link style, dan yang ketiga ada inline style. Kita bahas yang pertama dulu yaitu embedded style. Embedded style, semua kode CSS ditulis di dalam tag style dan ditempatkan pada bagian header dari dokumen HTML. Nah, kode CSS yang ditulis dengan cara seperti ini hanya akan berlaku untuk satu dokumen bersangkutan saja. Jadi misalkan kita mempunyai 5 coding HTML, 5 page HTML, atau 5 dokumen HTML. Berarti tiap dokumen HTML harus kita berikan kode CSS di tag style-nya, seperti itu. Nah, atribut type pada tag style harus diisi dengan teks garis miring CSS. Maksudnya seperti ini. Nah, misalkan ini satu dokumen, jadi di sini harus disebutkan style type text garis miring CSS. Nah, kemudian dimasukkan ini CSS-nya, ini selektor, dan ini deklarasinya, seperti itu. Kemudian kita masukkan coding HTML-nya di sini, di body-nya. Selanjutnya, ada link style. Nah, link style ini apa? Cara yang paling banyak digunakan dan paling direkomendasikan. Kenapa? Karena pada link style ini, kode CSS akan ditulis secara terpisah pada file tersendiri. Nah,
dengan ekstensi .css. Kemudian, file tersebut selanjutnya dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan dokumen HTML melalui tag link. Jadi, antara dokumen HTML dengan CSS itu dipisah. Jadi, kita tidak bingung. Kode CSS dalam file .css tersebut dapat digunakan oleh beberapa dokumen HTML yang ingin menerapkan style. Jadi, kan tadi kan ada dokumen HTML sendiri, CSS sendiri. Nah, CSS ini dapat digunakan oleh dokumen HTML yang lainnya. Jadi, ini lebih efektif dan lebih efisien. Melalui cara seperti ini, kode CSS akan mudah untuk dipelihara dan dimodifikasi. Nah, tag link ini yang digunakan untuk memanggil file CSS diletakkan pada bagian header dokumen HTML dengan bentuk umum penggunaan seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi, link rel style sheet-nya, kemudian href nama file CSS-nya. Nah, nama file CSS-nya apa? Kemudian ada tab text garis miring CSS. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memberikan nama CSS-nya adalah style.css yang mana kita mengatur selektornya di sini adalah body, kemudian deklarasinya body itu backgroundnya warna biru, kemudian warnanya adalah putih tulisannya. Nah, sedangkan di sampel di HTML-nya kita memberikan nama sample.html. Nah, jangan lupa di head kita kasih tulisan link rel style sheet. Nah, kemudian kita panggil style.css. Berarti ini akan memanggil file CSS di sini. Nah, otomatis nanti jika kita di dalam body ini otomatis warna backgroundnya akan menjadi warna hitam, sedangkan tulisannya akan menjadi warna putih seperti itu. Selanjutnya, nomor 3 yaitu inline style. Inline style ini, pada cara ini, kode CSS ditulis atau dimasukkan ke dalam atribut style pada tag yang akan digunakan. Maksudnya bagaimana? Jadi, kode CSS-nya itu jadikan satu halaman tetapi dimasukkan di dalam tag style-nya. Berbeda dengan yang awal-awal. Kalau yang awal dimasukkan bukan di dalam style tapi ini dimasukkan dalam style. Nah, cara ini tidak direkomendasikan karena kode akan tampak rumit dan susah untuk dibaca. Nah, contohnya jika kita memiliki beberapa tag H2 dalam dokumen HTML yang dibuat, maka harus menuliskan style pada setiap tag yang ada. Misalkan kita memiliki tag H2 ini ada 5. Jadi jika kita ingin menampilkan H2 ini backgroundnya warna putih semua, maka tiap H2 harus kita atur stylenya menjadi background menjadi warna putih semua. Jadi manual satu persatu. Contohnya seperti ini. Di sini ada 2 H2. H2 yang pertama, heading 2 pertama, kemudian H2 yang kedua, heading 2 kedua. Pada heading 2 pertama sudah diatur warnanya adalah red. Border bottomnya 1 pixel berwarna merah. Nah, berarti heading 2 pertama ini sudah berwarna merah. Sedangkan yang kedua ini default bukan warna merah. Jika kita ingin mengganti warna merah, maka kita harus mengatur seperti ini. H2 ini sama seperti di atas. Kemudian jika kita ingin mengatur yang ke bawah, yang kedua ini warna merah, kita wajib menuliskan sama yang seperti di atas. Kita tuliskan lagi. Jadi intinya pada inline style ini sangat rumit untuk digunakan dan tidak direkomendasikan karena kita manual satu persatu mengaturnya. Seperti itu. Silahkan dicoba di laptop masing-masing, bisa menggunakan Notepad++, bisa menggunakan Visual Code, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.